Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Ada yang menemui kulo pengacara saking diskotik Pentagon Surabaya. Beliau bercerita, mencari kulo terus bercerita tentang kulo. Ternyata di Pasuruan ada yang berani sama Taufik. Saya itu lawyernya diskotik Pentagon. Saya bercerita sama sampean bahwa Taufik itu adalah penghuni diskotik Pentagon, dan dia ada di VIP yang namanya Penthouse. Macam-macam yang dilakukan di sana. Terus kalau tanggal kapan terakhir dia itu masuk ke diskotik? Kira-kira bulan Juli 2019. Kalau ada sih CCTV ini, kalau tanggal tempat lagi sing pengen kasus narkoba di ego-ego di waris sampai bukti pengadilan yang ngopo soalnya tendakin mandar kon mulai tadi pengamanan di FPI mandar kuala kiai sama sudah ya, alhamdulillah saya kira langsung bagi penjara saja. Dan ini sudah menyebar di Pasuruan kalau dia tahu itu penghuni diskotik Pentagon. Aktif atau sering ada di suatu diskotik, yang mana diskotik itu identik dengan tempat yang tidak baik untuk seorang ulama. Karena diskotik itu tempat perempuan yang tidak baik, tempat perbuatan-perbuatan maksiat. Yang saya tahu semacam itu. Jikalau ada seorang ulama di situ, maka dipertanyakan apakah ini ulama atau bukan. Dan lagi, kalau ini suatu fitnah, maka bagi beliau yang menyatakan ini aku ini kembali kepada judul Wali Pentagon. Yang paling berani saya tidak berani nih, mohon maaf nih. Wali Pentagon menurut saya adalah orang yang pernah bermasalah di salah satu tempat dalam tanda petik di wilayah Surabaya. Surabaya sendiri ya ini. Ya, saya asli Surabaya tapi kok nggak ngerti ya saya. Ya makanya, karena mungkin salah yang dimaksud jenengan dengan saya. Berarti kurang nyambung berarti. Di Wali Pentagon yang saya ceritakan ini adalah bukan nama yang disampaikan Kenul Ihya. Kenapa? Ya karena mulut saya dengan Kenul kan beda mulutnya. Jadi nggak harus sama. Jadi walaupun kumpul nggak harus sama seperti orang catur. Wali Pentagon, wahai Wali Pentagon. Di kisaran tahun 2017 atau 18, panjenengan kan pernah datang ke tempat itu. Saya nggak perlu nyebutin namanya lah. Itu kemudian panjenengan dipukulin loh, ditolong oleh Cina loh. Diselamatkan tahun berapa ya itu? 2018. Oh baru ya. Baru ya. Apa tuduhannya? Wanita. Sumbernya A1, lawyer, pengacara sumbernya gitu. Itu Wali Pentagon. Siapa sih Wali Pentagon? Orang mengatakan ABCD ya silakan. Wali Pentagon versi saya adalah ya versi saya. Hati-hati wahai Wali Pentagon, sudahi kalimatmu yang jelek-jelek dengan beberapa kiai, beberapa ulama pribumi, ulama Nusantara. Tolong jaga lisanmu, jaga adabmu, tolong. Termasuk taubat itu ya ini. Sekalian ya, sekalian. Iyalah, lebih jelas itu ya. Taubat, 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 wahai Wali Pentagon. Meneng. Ya, jangan banyak bacot.
wali Pentagon. Kecuali panjenengan kepengin semuanya kami bongkar. Kalau ini suatu fitnah, maka bagi beliau yang menyatakan ini, yang menyatakan bahwa salah satu dari oknum habaib ini ada aktif di satu diskotik Pentagon, ya harus bertanggung jawab secara hukum ataupun dunia akhirat. Dan jika memang ini benar, maka harus ada niat baik dalam arti sebagai bentuk pembuktian kepada orang-orang pribumi atau muhibbin ataupun orang-orang nahdiyin yang masih percaya pada oknum habaib, bahwa mereka itu berpura-pura baik, sebenarnya berarti tidak baik. Maka di sini perlu pernyataan jelas, tidak usah nanggung-nanggung. Kalau memang itu ada perbuatan tidak baik, perlu muhibbin itu tahu bahwa pimpinannya itu bukan orang yang baik. Mudah-mudahan ada keberanian menyatakan kepada seluruh pribumi Indonesia bahwa orang yang dipandang hebat, orang yang dipandang tasawuf, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, orang yang mengaku paling suci, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang sangat keji karena aktif dengan perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama. Pembuktian ini penting, Bapak, supaya tidak terjadi fitnah di antara sesama muslim terutama. Karena kasus saat ini yang menodai marwah Nabi besar Muhammad SAW, dengan pembuktian bahwa secara tes DNA terutama, yang secara umum aja, secara tes DNA, mereka ini bukan keturunan Nabi, lalu mau dibantah bagaimana lagi? Dan mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan membawa umat. Kalau mereka ini hanya berpura-pura dan membawa umat, maka umat ini akan menuju pada jalan kesesatan, yaitu orang-orang Nahdiyin yang menjadi muhibbin. Ada kejentelan kemarin, Habib Agus, itu saya kira sudah nasional berita ini kita dengar, yang telah dengan sukarela sebagai seorang Habib melakukan tes DNA. Ini gentle ini, dan hasilnya sudah keluar dalam beberapa hari ini. Memang dia bukan keturunan Rasulullah, bukan bangsa Arab, melainkan bangsa Yahudi Askenazi. Dan yang perlu kita simpulkan, walaupun seseorang itu keturunan Yahudi, tak mengapa, yang penting dia orang yang bertakwa dan akhlaknya baik. Daripada keturunan Nabi tapi tingkah lakunya itu jauh dari tuntunan Nabi, bahkan ikut tuntunan Abu Jahal, Abu Lahab, mulutnya kotor, akhlaknya tidak baik. Justru ini tidak baik. Lebih baik keturunan Yahudi tapi akhlaknya baik. Apalagi bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi sudah jahat lagi. Ini double kejahatan, double keburukan namanya. Dan ini adalah contoh terburuk di dunia. Sudah keturunannya Yahudi, akhlaknya tidak baik. Ini berarti contoh terburuk di dunia. Masih mengaku cucu Nabi. Inilah orang yang paling parah, yang perlu kita sebarluaskan supaya tidak menjadi contoh bagi umat Islam Indonesia, yang sebenarnya mereka itu orang-orang Indonesia suka terhadap kebaikan, sopan santun. Mereka pribumi Indonesia menjadi arogan dan tidak sopan santun itu karena dididik oleh orang-orang yang bermoral seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang yang tidak beragama Islam. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan menjadi wawasan bahwa jangan sampai kita membela seseorang seperti mereka yang mengaku keturunan Nabi, kita anggap terus baik sehingga kita membela mereka dengan buta, padahal kenyataannya
mereka itu bukan keturunan Nabi, dan apalagi mereka itu suka berbuat maksiat di satu diskotik. Ini merupakan fenomena yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.